Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 3, Program Studi Budidaya Laut dan Pantai, Universitas Hasanuddin akan menjelaskan materi mata kuliah Fisiologi Reproduksi Ikan Laut tentang keuntungan dan kekurangan metode injeksi hormon pada ikan. Apa itu injeksi intraperitoneal? Metode injeksi hormon intraperitoneal merupakan teknik yang umum digunakan dalam aquaculture untuk memicu pematangan gonad dan meningkatkan produksi ikan. Teknik ini melibatkan penyuntikan hormon ke dalam rongga perut ikan yang kemudian diserap ke dalam sistem sirkulasi. Kelebihan metode injeksi hormon intraperitoneal. Yang pertama, peningkatan produksi gonad. Salah satu keuntungan utama dari injeksi hormon intraperitoneal adalah kemampuannya untuk merangsang kematangan gonad pada ikan. Hormon seperti gonadotropin dapat meningkatkan produksi telur pada ikan betina dan sperma pada ikan jantan, sehingga meningkatkan hasil panen. Kedua, kontrol reproduksi. Dengan menggunakan injeksi hormon, peternak dapat mengontrol waktu pemijahan ikan dengan lebih efektif. Ini memungkinkan penjadwalan pemijahan yang lebih baik dan pengelolaan stok ikan yang lebih efisien. Kelebihan metode injeksi hormon intraperitoneal, penggunaan hormon spesifik. Metode ini memungkinkan penggunaan berbagai jenis hormon sesuai dengan spesies ikan yang dibudidayakan. Misalnya hormon seperti ovaprim atau HCG sering digunakan untuk merangsang ovulasi pada spesies tertentu. Peningkatan kualitas telur dan sperma. Injeksi hormon dapat menghasilkan telur dan sperma berkualitas tinggi yang penting untuk keberhasilan pembiakan dan kelangsungan hidup larva. Fleksibilitas dalam aplikasi. Metode injeksi IP dapat diterapkan pada berbagai ukuran dan jenis ikan, menjadikannya metode yang fleksibel dalam praktik aquaculture. Kekurangan metode injeksi hormon intraperitoneal. Yang pertama yaitu stres pada ikan. Proses injeksi dapat menyebabkan stres fisik dan psikologis pada ikan yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mereka serta kualitas reproduksi. Yang kedua, risiko infeksi. Ada risiko infeksi di lokasi suntikan jika tidak dilakukan dengan teknik aseptik yang benar. Infeksi ini dapat mengganggu kesehatan ikan secara keseluruhan. Kekurangan metode injeksi hormon intraperitoneal. 1. Dosis yang tepat sulit ditetapkan. Menentukan dosis hormon yang tepat untuk setiap individu bisa menjadi tantangan karena faktor-faktor seperti ukuran tubuh, kondisi kesehatan, dan spesies dapat mempengaruhi respon terhadap hormon. 2. Biaya operasional yang tinggi. Penggunaan metode injeksi hormon memerlukan pelatihan khusus bagi peternak serta biaya tambahan untuk bahan kimia dan alat suntik steril. Kekurangan metode injeksi hormon intraperitoneal. Regulasi lingkungan. Penggunaan hormon sintetik dalam aquaculture seringkali diatur secara ketat oleh badan pemerintah karena potensi dampaknya terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Metode injeksi hormon. Yang pertama, masukkan jarum ke dalam rongga perut melalui dinding lateral perut sedikit di belakang garis tengah. Yang kedua, suntikan larutan hormon secara perlahan ke dalam rongga perut. Yang ketiga, setelah injeksi selesai, angkat jarum dengan hati-hati. Yang keempat, amati ikan setelah injeksi untuk memastikan tidak ada reaksi negatif seperti pendarahan atau infeksi. Kemudian yang terakhir, catat semua informasi terkait dosis, waktu injeksi, dan respon ikan terhadap hormon. Metode injeksi hormon intraperitoneal memiliki sejumlah keuntungan signifikan dalam meningkatkan produksi dan kontrol reproduksi ikan di aquaculture. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan. Meskipun demikian, suntikan intraperitoneal masih sering digunakan dalam praktik pemijahan ikan, terutama jika volume
hormon dibutuhkan cukup besar. Teknik ini umumnya dilakukan dengan menyeimbangkan hormon pada bagian perut ikan di dekat sirip perut.